Adi Kesmanto ini orang yang tidak layak masuk Kominfo waktu itu. Ya. Tapi oleh Pak Menteri waktu itu, ya, orang yang pendidikannya hanya SMK masuk, gitu loh. Jadi yang mereka rekomendasi sudah jelas disebut. Jadi harus bertanggung jawab dong. Ya, Anda masih bersama kami di Interupsi. Judul bikin jebol, menteri hingga artis disenggol. Ya, saya langsung tanya ke Mas Andi ini, bagaimana keseriusan Pak Prabowo? Ada nama Menteri Budi Ari, sekarang menjabat Menteri Koperasi, dulu Menkominfo yang disebut-sebut di lingkaran judi online ini. Akan ada pemeriksaan terhadap Budi Ari, Mas Andi? Ya, terima kasih Mbak Valerie. Kita ini harus menghormati hukum ya. Jadi ada ajas praduga tak bersalah itu. Jangan menggiring opini publik nantinya menuduh bahwa itu bersalah, si A itu bersalah. Biarkanlah hukum itu, kepolisian itu ya menyusun puzzle-puzzle yang dari Komdigi itu, kemudian diperiksa, ya diselidik dan ditanya dan sehingga menimbulkan satu nama apakah dia terlibat atau tidak kan pasti akan dipanggil oleh kepolisian. Tapi Pak Prabowo sebelumnya sudah pernah berbincang dengan Menteri Budi Ari terkait ini. Wah, saya kurang tahu untuk itu ya. Apakah dia berbincang karena saya bukan komisaris sana, saya tidak bertemu di sana. Tapi yang penting adalah bahwa keseriusan pemerintah kita ini sangat luar biasa, ya kan? Bayangkan 900 triliun itu kalau dibuat untuk membangun jembatan atau jadikan makan siang yang bergizi, itu luar biasa sekali manfaatnya. Ya. Dan ini kita sama-sama harus menghancurkan judi online itu. Ya kan? Dan kita berharap adalah ayo biarkanlah kepolisian ini bekerja dengan baik, ya kan? Sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Kapolri, sehingga dan polisi jangan takut. Ya, sikat, ya, gaspol, ya, remblong, tegakkan hukum. Itu saja. Tapi masalahnya, Mas Andi, ini kan kita ada 23 tersangka. Sepertinya belum terang gitu kan. A itu siapa, T itu siapa, segala macam. Kita mau tanya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini bagaimana komitmen polisi kalau kita aja tidak bisa melihat ataupun tidak tahu siapa saja orang-orang ini. Termasuk mungkin Pak Budi misalnya akan nanti diperiksa seperti apa, Pak Aryo? Ya, komitmen polisi sudah jelas. Pak Sigit sendiri mengatakan kan, dia kalau sampai saya terlibat, saya siap mundur. Itu sudah jelas. Dan kemudian bawahannya juga menunjukkan kegiatan yang nyata. Tadi menyita, kemudian menangkap orang berapa 21 atau 2 dan sebagainya. Cuman polisi itu kalau bertugas, kalau di dalam menyidik itu yang pernah dilaksanakan itu tidak pernah dia memberitahukan kepada rakyat, ini loh penyidikannya sampai sini, sampai sini, sampai sini. Karena apa? Alasan supaya penyidikan dia itu tidak terganggu dengan penjelasan pada ini kepada publik. Contoh misalkan kita akan buru ini, dia lari duluan nanti dong. Jadi peran apa ini biasanya hanya akan disampaikan nanti di depan pro justisia, di depan persidangan. Termasuk dengan tersangka disebut inisial saja. Ya, inisial itu gitu. Tapi biasanya kan publik kan kepingin tahu jawabannya gitu. Polisi sampai sekarang masih tetap bertahan. Kalau saya pribadi ya, saya lebih baik transparan. Tapi polisi sampai sekarang masih menggunakan prinsip bahwa ini pro justisia, nanti saya akan sampaikan di pengadilan itu saja. Tapi saya yakin ya sekarang ini sudah lumayan tuh, karena apa? Kok bisa-bisanya ya itu kok. Nah, yang itu terungkap dan kemudian diekspos dan sekarang menjadi mata terbelalak semua kayak gitu. Nah, inilah satu contoh ya Pak ya, bahwa judi itu ada pembiaran daripada aparat. Nah, ini kan yang sebenarnya aparat itu dia langsung menutup tapi enggak kan. Contohnya itulah tadi jadi marah. Silakan Bu Grace, tambahkan Bu. Tadi kalau saya mau nambahkan begini ya. Kalau bicara tentang kejahatan itu sama dengan korupsi. Jadi korupsi itu kalau dia cuma sekedar suap menyuap gampang. Tapi kalau dia sudah sampai jaringan, itu yang berat. Karena kalau dia jaringan seperti halnya misalnya judi ini, maka jaringan itu tidak hanya melibatkan pelaku lapangan, tidak hanya melibatkan yang maintenance dan lain sebagainya, administraturnya, tetapi melibatkan bisa kekuasaannya, bahkan bisa medianya, ya kan? Kan nggak ada jaminan free dari katakan pengaruh judi online, even acara ini misalnya. Karena itu memang akhirnya kalau kita sudah menghadapi jaringan mafia seperti ini,
maka harus clear di tingkat atasnya. Ya. Contohnya misalnya begini ya, apakah kekuasaan hari ini tidak berkepentingan, tidak disponsori oleh kegiatan perjudian? Oke. Itu saya harus frankly speaking. Banyak sekali aparat, banyak sekali media, banyak sekali pejabat yang kemudian di-backing oleh judi online. Termasuk kemudian kalau kita bicara tentang pilkada. Nah kalau seandainya kita punya conflict of interest, siapapun tidak akan pernah bisa memberantas sesuatu kalau dia punya conflict of interest di dalam dirinya sendiri. Sama seperti misalnya kita mengkritik soal pemberantasan korupsi. Kalau pejabat itu korup, ya pasti akan terganggu. Tapi kalau pejabat itu tidak korup, pasti dia tidak akan terganggu. Oke. Kalau pejabat bersih santai, dikritik orang. Tapi kalau pejabat korup, waduh mulai cacing kepanasan, Ini dikritik sendiri. di-backingi atau membackingi judi online? Kenapa? Di-backingi atau membackingi judi Atau dua-duanya online? nih, Mas? Dua-duanya bisa terjadi. Tapi Dua-duanya. sebenarnya Iya. ada yang menarik, Mas. Gitu. Jadi dalam kasus yang tadi disebutkan inisial-inisial tadi, sebenarnya kan sudah ada dua yang sangat jelas. Ya. Yang satu set A, Zulkarnain Apriliantoni atau Tony. Jason. Ya, dia merekomendasikan seseorang namanya AK kan, gitu, Adi Kesmanto. Yang dua-duanya sudah ditangkap dan namanya udah beredar. Ya. Nah, Adi Kesmanto ini orang yang tidak layak masuk Kominfo waktu itu. Ya. Tapi oleh Pak Menteri waktu itu, ya, orang yang pendidikannya hanya SMK masuk, gitu loh. Jadi yang mereka rekomendasi sudah jelas disebut. Ya dia harus bertanggung jawab dong. Dia nggak boleh pura-pura tidak tahu apa-apa lagi gitu loh. Harus dia. Tapi ini bertanggung jawab terkait proses seleksi aja atau gimana Bung Roy? Iya, Persoalannya, dia harus bertanggung jawab dia. Gitu. jadi gini, kadang-kadang kalau kita melihat satu fenomena, ini struktural apa enggak? Ya. Nah. Kalau AK itu struktural, tidak hanya sampai ke Kominfo misalnya, berat memang. Karena akhirnya kita tidak tahu siapa yang mau menyelesaikan, siapa yang harus diselesaikan. Setuju. Oke. Itu persoalannya. Jadi kalau misalnya cuma sekedar pelaku lapangan dan satu tingkat di atasnya, gampang. Oke. Tapi kalau pelaku di lapangan dan kemudian tingkat tertinggi di atasnya, misalnya lah, Ya. bagian dari dana politik, berat kita. Nah, oke. Kita harus frankly speaking. Kita harus frankly speaking. Oke. Oke. Kita ke Pak Andi dulu, Pak Andi. Pakai F lagi ya. Ini Pak Budi waktu itu tidak tahu atau dihianati atau seperti apa sebenarnya? Nah, kalau kita melihat itu ya, kalau pengakuan beliau kan, saya merasa dihianati ini. Oke. Saya tidak tahu untuk ini. Ya, kita kutip itu, merasa dihianati. Tapi kalau kita bisa melihat ya, ini kejadian ini pasti sudah seperti sebelum beliau pun menjadi menteri, saya rasa sudah terjadi seperti ini. Enggak, tapi yang merekomendasikan AK itu. Enggak, kita bicara dia. bukan bicara AK-nya ini, kita Oke. bicara Ya. runtutan ke belakang, kalau permutaan terbaliknya gitu. Budi Ari juga mengatakan itu bahwasannya itu kan ada bukan hanya menteri, ada Dirjen Aptika. Ya, di Aptika waktu itu semi. Semi. Kemudian sekarang. Saya itu eh, 8 tahun ya di Iya, tapi kalau Ya. saya nggak yakin kalau saya. Sebelum Budi Ya, Ari tunggu dulu, menjabat. kita kan belum tahu nih, apakah ini kan kita kan menunggu dari kepolisian ya. Ya. Setelah puzzle itu lengkap ya kan, apakah ada pembuktian terbalik? Ya. Setuju? Setuju kan? Kalau ada Setuju. pembuktian terbalik itu kan Setuju. terang benderang gitu. Follow the money, Mas. Follow the money, follow Ya. the money. Oke, oke, Gitu. oke. Dan itu bisa saja kalau misalnya ternyata Budi Ari terlibat, ya kan? Ya dia harus bertanggung jawab. Oke. Karena biar bagaimanapun, Betul. komandan itu gitu. harus bertanggung jawab kalau anak buahnya salah. Berarti siap diperiksa nanti ya, Pak Budi harusnya. Dia kan sudah siap untuk diperiksa. Silahkan diperiksa. Kalau boleh saya Pokoknya saran. semuanya, Ya. mau itu menteri, mau itu adalah ketua-ketua partai pun, kalau itu Pak Andi terlibat, setuju nggak? sikat. Pak Andi setuju nggak? Kalau boleh saya saran, demi kebaikan nama beliau, ya Budi Ari datang dong, gitu, menyerahkan laporan atau saya siap memberikan keterangan. Itu lebih bagus. Nah ini pernah tidak? Udah pernah belum Mas? Saya juga setuju untuk Nah, itu. udah. Itu namanya kesatria. Ya, kesatria. Kesatria. Ya. Tapi kita mesti lihat dulu. Ya. Ya. Biarlah itu flow. Follow the money dulu lah. Biarlah jalan dulu hukumnya. Ya kan? Udah terang benderang, ya kan? Silakan. Tidak perlu juga dia datang kalau itu salah. Tangkap. Kalau dia datang cepat, kayak Kalau film datang itu. cepat. Fast and Furious. Fast and Furious and fast. Baik, berarti semuanya sudah komitmen. Kalau misalnya memang bisa, langsung aja datang. Pemberantasan tanpa ini di- komitmen Ya, masing-masing Itu lintas kementerian. menandaikan Kita tidak masih akan membahasnya. struktural. Ya, Usai kalau jeda, struktural- tetaplah di interupsi.